Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afisani dengan NPM B1A025142 dari kelas C semester 1 mata kuliah Sosiologi Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek sosiologis dalam konflik sosial di Indonesia. Secara sosiologis, konflik sosial dipahami sebagai bentuk interaksi sosial ketika dua atau lebih kelompok memiliki kepentingan, nilai, atau persepsi yang saling bertentangan. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, konflik sosial sering dipengaruhi oleh beberapa faktor sosiologis utama. Contohnya ada 1. Keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa, agama, dan budaya. Perbedaan identitas ini sering melemah jika dikelola dengan baik, tetapi dapat memicu konflik bila muncul stereotip, prasangka, dan diskriminasi. 2. Ketimpangan sosial ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan, akses terhadap sumber daya, serta kesenjangan ekonomi antar kelompok yang sering menjadi pemicu kecemburuan sosial. Yang ketiga, ada mobilitas sosial, tekanan modernisasi. Perubahan sosial yang cepat dapat memicu disorientasi dan benturan nilai antara kelompok tradisional dan kelompok modern. Yang keempat, ada kompetisi politik dan perebutan kekuasaan. Konflik sering dipicu oleh elit politik yang memobilisasi massa berdasarkan identitas untuk mendapatkan dukungan. Perubahan struktur sosial, urbanisasi, migrasi, dan transformasi ekonomi menyebabkan perubahan pola interaksi antar masyarakat yang kadang memunculkan konflik baru. Lalu, ada pula penjelasan mengenai topik yang saya ambil, yaitu topik aspek sosiologis dalam konflik sosial di Indonesia, menekankan bahwa konflik tidak hanya dilihat dari sisi hukum dan keamanan saja, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang muncul karena interaksi antar individu dan kelompok yang dinamis. Pendekatan sosiologis penting karena dapat membantu memahami antar konflik, bukan hanya gejala. Menjelaskan bagaimana nilai, norma, struktur sosial membentuk perilaku kelompok, memberikan dasar untuk menciptakan kebijakan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Lalu menekankan peran integrasi sosial, toleransi, dan komunikasi antar budaya sebagai faktor bisa mencegah politik. Lalu, jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia, beberapa kasus nyata menunjukkan bagaimana aspek sosiologis berperan besar dalam konflik, seperti konflik Sampit pada tahun 2001, terjadi antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Faktor yang berperan yaitu karena perbedaan budaya dan nilai hidup yang sangat kontras. Ada pula karena ketegangan akibat migrasi besar-besaran (transmigrasi). Dan ada pula karena stereotip dan prasangka yang mengakar dan kesenjangan ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Hubungan dengan pengaturan hukum di Indonesia, yaitu konflik sosial di Indonesia tidak hanya dianalisis dari segi sosial, tetapi juga terkait erat dengan regulasi hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Beberapa aturan penting seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu, keterkaitannya dengan aspek sosiologis, hukum berfungsi mengatur perilaku sosial dan meminimalisir potensi konflik. Penegakan hukum yang tidak adil dapat memperbesar konflik karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dan juga regulasi hukum yang memperhatikan dimensi sosial, misalnya dialog budaya, mediasi berbasis komunitas, lebih efektif dibanding pendekatan represif. Kesimpulannya, konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami hanya dari aspek hukum atau politik saja. Aspek sosiologis menyediakan kacamata penting untuk melihat bagaimana struktur masyarakat, perbedaan identitas, dan dinamika sosial membentuk konflik. Dengan memahami aspek sosial ini, pengaturan hukum dapat diterapkan dengan lebih tepat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara berkelanjutan. Terima kasih.